Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pembelajaran ekonomi teknik kali ini. Pada pertemuan ini kita akan bahas terkait uh, resiko. Jadi bagaimana resiko itu dianalisis, kemudian bagaimana resiko itu dianalisis, kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan alternatif suatu suatu proyek ya, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja bisa kita buka pada paparan kali ini. Semoga nanti bisa dilihat dengan jelas ya paparannya. Oke, mungkin kita awali dengan pembukaan terlebih dahulu. Jadi tadi ya seperti yang sudah disebutkan bahwa pada pertemuan ini kita akan belajar tentang peran resiko dalam analisis ekonomi. Jadi bagaimana resiko itu berperan dalam pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi teknik. Jadi sebelum kita menentukan suatu alternatif proyek atau keputusan suatu proyek akan ada beberapa alternatif. Nah, di dalam alternatif itu ada yang namanya risk parameter. Jadi bagaimana pengelolaan resiko-resiko yang ada sehingga nanti akan membuat decision making yang tepat untuk suatu kondisi. Oke, yang pertama mungkin kita awali dengan bidang kita ini, yaitu bidang engineering. Pada rekayasa teknik sipil atau civil engineering ini, bangunan-bangunan menghadapi umur risiko yang disebabkan oleh faktor alam ya. Bisa contohnya itu dari bangunan tepi sungai yang setiap hari bersinggungan dengan air, di mana air itu kadang ada volume yang berlebih sehingga debit yang melebihi debit kala ulangnya menyebabkan banjir, sehingga setiap hari akan berbenturan dengan banjir. Kemudian bangunan rawan bencana alam, misalkan di gedung itu nanti ada beban angin, beban gempa. Kemudian di bangunan tinggi yang rawan angin dan gempa bumi juga. Nah, beberapa faktor alam tersebut dapat eh, mempengaruhi eh, pengambilan keputusan. Kira-kira nanti bangunan itu akan didesain bagaimana untuk menghadapi faktor alam tersebut. Apakah dengan desain tertentu sudah bisa menanggulanginya, atau dengan desain tertentu bagaimana setiap tahun bangunan itu merespon jika terjadi bencana alam. Nah, itu akan banyak sekali kajian-kajian yang diperlukan. Mungkin kita bisa cermati tayangan kita yang berikutnya ya. Oke. Jadi sebelum kita memasukkan resiko dalam sebuah alternatif, mungkin kita pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan resiko. Jadi resiko itu dibagi menjadi dua ya, atau dicabangkan menjadi dua, yaitu bisa disebut dengan peluang dan bisa juga dihitung nanti kemungkinan terjadinya atau probability. Jadi memiliki dua konotasi, peluang dan probability. Nah, waktunya itu resiko itu tidak bisa ditebak. Jadi ada gempa bumi, oke kita ada di Pulau Jawa, mungkin letaknya di Jawa Tengah, dekat dengan Samudra Hindia, ada gempa bumi di situ. Tapi secara exactly when the gempa bumi itu terjadi itu kita tidak bisa mengetahuinya. Jadi, apakah besok ada gempa bumi atau tidak itu tidak bisa diprediksi. Tapi yang bisa kita prediksi adalah data histori atau historical record yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi data yang lampau itu akan direkam menjadi sebuah data histori di mana akan ada di
daerah Pacitan pernah terjadi gempa bumi dengan 5,5 skala Richter. Tertinggi pernah terjadi gempa 9 skala Richter pada tahun ini. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan itu terjadi, tapi kita bisa mengantisipasi dengan nilai-nilai yang pernah terjadi. Nah, itu tadi proses yang kita mengumpulkan data histori, kemudian bisa mengambil keputusan dari itu dicari dengan bantuan ilmu statistik yang disebut dengan stokastik proses. Nah, kejadian yang disebut dengan kejadian stokastik. Jadi tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, tapi kita bisa menentukan dari data historinya atau stokastik occurred. Jadi melalui proses stokastik kemudian kita mengambil keputusan. Oke, kemudian mungkin ini ada salah satu gambar yang menunjukkan transformasi dari resiko yang akan berubah menjadi sebuah bencana jika itu tidak dilakukan manajemen resiko atau perhitungan resiko. Jadi resiko itu berada di sebelah paling kiri, uncertainty of the loss. Jadi resiko itu membawa kehilangan yang tidak pasti ya. Misalkan tadi ada bangunan gedung, ada gempa bumi dan angin. Nah, di situ ada uncertainty of the loss. Jadi kita tidak tahu seberapa mampu bangunan itu akan menghadapi gempa bumi yang angkanya tidak tahu karena tadi stokastik. Jadi tidak tahu. Sifatnya tadi memprediksi. Jadi di proses di tengah ini adalah bagaimana stokastik data tadi, stokastik proses yang melahirkan sebuah historical data, di mana kita sudah tahu bahwa pernah terjadi dalam kala ulang 10 tahun, pernah terjadi gempa bumi di Pacitan, misalkan 9 skala Richter. Jadi, kita harus mengolah data itu menjadi sebuah inputan untuk mendesain sebuah bangunan gedung. Oke, jadi 9 skala Richter mungkin akan kita bawa untuk menjadi data inputan merencanakan sebuah bangunan gedung yang mampu menahan gempa bumi terjadi itu. Maka eh, tadi setelah itu kita masukkan data histori gempa bumi itu sehingga kita muncul alternatif bahwa bangunan gedung itu dimensinya sekian, dimensi struktural kolom, kalau slope-nya itu sekian. Nah, itu namanya kita meminimalisir terjadinya loss. Jadi resiko yang tadi berupa uncertainty of the loss, kemudian manajemen risk management, kemudian alternative choose, kemudian di situ ada yang namanya financially measure. Jadi perhitungan secara finansial bagaimana resiko itu ditekan sehingga melahirkan sebuah desain yang itu lebih efektif dan efisien seperti itu. Oke, mungkin di sini kita bisa melihat ya secara sederhana mungkin ada suatu tempat selama 10 tahun pernah terjadi gempa bumi 9 skala Richter. Dari situ dibuatlah dimensi struktur kolomnya itu adalah 40 kali 40. Nah, dari kita mendesain kolom yang dimensinya 40 kali 40 berbentuk persegi itu ada nanti biaya. Nah, itu bisa kita bandingkan jika mungkin kita akan mendesainnya lebih besar lagi. Misalkan kolomnya 50 kali 50. Nah, itu mungkin saat terjadi gempa yang lebih besar, maka struktur itu akan lebih mampu menahan gempa tersebut. Nah, tapi balik lagi, saat dimensinya lebih besar, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, di situ ada beberapa alternatif yang diakibatkan oleh uncertainty tadi. Uncertainty yang diakibatkan oleh gempa bumi. Seperti itu. Oke, kemudian tadi ya, bagaimana kita menentukan sebuah gempa bumi atau bencana alam itu besar atau tidak, merugikan atau tidak. Nah, itu ada sebuah filosofi. Jadi, how we judge a disaster itu bagaimana kita menilai sebuah disaster. Jadi, tidak akan ada bencana jika tidak ada manusia. Perubahan dan pergerakan yang dahsyat telah terjadi sejak permulaan bumi, tetapi belum merupakan bencana hingga munculnya manusia ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dulu ada teori yang menyatakan bahwa sebelum ada manusia di situ ada zaman dinosaurus. Nah, itu ada hujan meteor. Itu sebenarnya kalau ada manusia mungkin itu sudah dikatakan sebagai katastrofik atau
disaster yang sangat atau bencana yang sangat besar. Tapi karena itu belum ada manusia sehingga belum ada pemikiran-pemikiran yang lahir seperti itu. Jadi itu hanya disebut sebagai proses terbentuknya bumi saja. Nah, tapi setelah ada manusia muncul, kemudian kita menjadi sebuah peradaban yang bisa berpikir sehingga kita menilai sebuah bencana itu yang pertama, bencana secara unik dinyatakan dalam hal kerugian oleh manusia dan masyarakat. Jadi, misalkan terjadi ke gempa bumi, banyak bangunan yang roboh, kemudian masyarakat harus mengungsi, kerugian materi, kerugian ekonomi, sosial, dan yang tidak bisa dihitung, banyak hal itu oleh manusia disebut sebagai kerugian. Nah, ambang batas dikatakan kerugian akibat suatu peristiwa untuk dianggap sebagai bencana itu ada. Jadi misalkan gempa bumi, terjadi gempa bumi tapi tidak menyebabkan rumah roboh, maka tidak ada kerugian material di situ. Oke, bisa dikatakan gempa bumi, sama-sama dikatakan gempa bumi, tapi yang suatu saat terjadi gempa bumi yang besar dan ada kerugian di situ, maka itu disebut ada kerugian, kemudian rumahnya roboh. Itu dikatakan sebagai bencana. Seperti contoh gempa Jogja tahun 2006. Itu dikatakan bencana karena banyak sekali rumah roboh, banyak sekali korban jiwanya. Tapi gempa yang terjadi beberapa bulan kemarin, yang hanya terjadi 3 skala Richter, sama-sama gempa bumi. Tapi di situ tidak ada kerugian. Jadi tidak ada ambang batas berupa kerugian. Tapi karena manusia itu menyatakan sebuah disaster atau bencana jika ada kerugian. Nah, jadi sama-sama peristiwa alam yaitu gempa bumi, yang satunya disebut hanya gempa bumi saja, tapi satunya di yang gempa Jogja 2006 itu disebut sebagai bencana. Nah, itu perbedaan bagaimana menyebut bencana dengan karakteristiknya adalah kerugian oleh manusia. Seperti itu. Oke, jadi tadi disaster atau bencana itu harus diukur. Tugas seorang civil engineering adalah mengukur bencana supaya saat kita membangun infrastruktur di kedepannya tidak terjadi kerugian. Nah, tujuan mitigasi bencana tidak hanya menghilangkan kerugiannya secara seluruhnya, tetapi untuk tidak bisa ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita membuat infrastruktur yang akan tahan terhadap bencana. Tentu tidak, karena bencana itu adalah sesuatu yang tadi sifatnya tidak tahu yang akan datang itu seperti apa. Kita hanya membaca stokastik data. Nah, sehingga kita hanya bisanya mengurangi kerugian di bawah ambang batas bencana saja. Tidak bisa menghilangkan kerugian seluruhnya. Karena kita tidak bisa stop the disaster. Kita tidak bisa memberhentikan disaster, tapi kita hanya bisa mengurangi kerugiannya saja. Yang seringkali disebut strategi untuk mengurangi bencana. Seperti itu. Jadi tadi seorang civil engineer akan mendesain sebuah bangunan yang mampu menahan gempa bumi dengan skala ulang misalkan 50 tahun. Maka akibat adanya gempa Jogja yang besar itu, saya akan mendesain sebuah bangunan yang nanti jika ke depannya terjadi gempa bumi itu lagi, bangunan itu akan tidak roboh. Seperti itu konsepnya. Jadi disitulah peran seorang civil engineer. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, oke, di sini tadi ya kita sudah membahas yang namanya stochastic process atau kejadian stokastik. Itu merupakan sebuah penjabaran dimulai dari proses deterministik. Jadi jika dari pengalaman yang lalu, keadaan yang akan datang, suatu barisan kejadian dapat diramalkan secara pasti, yaitu secara matematik. Nah, kemudian muncullah yang stokastik proses. Jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang kejadian yang akan datang. Jadi tidak bisa melihat nilainya, cuma melihat peluang kejadiannya saja.
Hull tahun 1989 menyatakan bahwa setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu dalam ketidakpastian adalah mengikuti proses stokastik. Jadi, proses stokastik banyak digunakan untuk memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidakpastian atau sistem yang dijadikan pada suatu lingkungan yang tak dapat diduga. Jadi, garis bawah yang dapat kita ambil adalah stokastik. Proses stokastik itu hanya menyajikan struktur peluang kejadian ya. Jadi meramalkan bentuk kejadian, tapi bukan angka pasti bahwa besok akan terjadi ini, tidak. Tapi kita hanya bisa memprediksi peluang kejadiannya. Seperti contohnya Megatrust. Yang kemarin itu viral kasus Megatrust di beberapa tempat ya, zona Lempeng. Itu ada Megatrust karena diramalkan sudah lama tidak terjadi gempa bumi dahsyat. Makanya BMKG itu membuat warning bahwa akan ada gempa bumi dahsyat. Tapi kita tidak tahu kejadiannya itu kapan. Tapi yang pasti kita tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi tidak tahu kapan terjadinya. Nah, itu adalah sebuah struktur kerangka peluang kejadian. Tidak tahu kapan terjadi, tapi tahu akan terjadi seperti itu. Nah, itu juga berarti kan kita harus menerapkan ilmu itu kepada bangunan sipil. Oke, kemudian kejadian stokastik dalam teknik sipil, kemudian kita hubungkan ke dalam ilmu teknik sipil terkait dengan adanya hazard atau bahaya. Misalkan tadi ada gempa, kemudian ada banjir, ada tanah longsor, dan ada angin, topan, dan tsunami. Maka eh, hazard itu tidak dapat dipastikan kejadiannya, namun dapat diperkirakan peluang kejadiannya. Untuk mempertahankan usia suatu infrastruktur, maka infrastruktur tersebut harus didesain dengan beban stokastik tertentu. Misalkan untuk saluran drainase dengan debit banjir 50 tahunan, 100 tahunan, 1000 tahunan. Nah, itu akan nanti berpengaruh kepada hasil terakhirnya adalah harga infrastrukturnya. Saat debit banjir itu didesain, misalkan 50 tahunan dibanding 100 tahunan, dibanding dengan 1000 tahunan, maka secara logika saat kala ulangnya itu semakin naik, maka angka stokastik maksimal itu akan naik. Jadi secara sederhana ya, misalkan eh, ada debit banjir kala ulang kan seperti ini. Setiap tahun itu kan akan dilihat pola banjirnya. Ini adalah variabel T dan atas ini adalah variabel debit banjir ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya ya. T ini kan akan semakin naik. Nah, itu data itu kan akan selalu dilihat. Nah, misalkan di tahun pertama itu ada debit 50. Tahun kedua ada debit 90. Ada debit lagi 87 dan seterusnya. Saat suatu desain itu semakin kecil, misalkan debitnya kalau ulangnya 1 tahun saja, kita pakai 1 tahun maka debit terbesarnya ada 50. Saat kita pakai kala ulang 2 tahun antara 50 dan 90 itu kan kita bisa memilih 90. Nah, jadi peluang kejadian debit yang semakin besar itu bisa kita ukur jika kala ulangnya diperbesar. Nah, itu kalau misalkan ini 50 tahun, berarti selama 50 dilihat yang paling besar yang mana. Kemudian selama 100 tahun, berarti tinjauannya akan lebih luas selama 100 tahun. Kemudian ke 1000 tahun. Nah, nanti data yang dipilih itu kan yang nilai maksimal akan semakin naik. Nah, peluang menjadi maksimalnya akan semakin naik. Nah, itu saat tadi debitnya yang akan digunakan untuk mendesain itu besar, maka dimensi strukturnya, dimensi infrastruktur sipilnya juga akan semakin naik. Karena dimensi yang naik tadi, maka harga infrastrukturnya juga akan naik. Jadi di sini ada korelasi tentang
bahaya tadi, bahaya banjir, kemudian merupakan sebuah kejadian stokastik ya, banjir itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, tapi kita ada data histori, misalkan sepanjang 1000 tahun ada data, 100 tahun ada data, 50 tahun ada data. Kita lihat yang paling besar selama 50 tahun berapa, 100 tahun berapa, 1000 tahun berapa. Kemudian dijadikan keputusan untuk pendesain. Saya akan pilih kala ulang 100 tahun, maka akan muncul harga infrastrukturnya. Jadi semakin bangunan itu kala ulangnya lama ya, maka nanti nilai yang kemungkinan muncul tinggi itu besar kemungkinan. Makanya infrastrukturnya akan aman, tapi harganya akan naik. Jadi semakin besar beban yang digunakan, infrastruktur itu akan bertambah mahal. Maka diperlukan sebuah alternatif berdasarkan analisis finansialnya. Jadi nanti kemampuan sebuah owner atau governance untuk membuat sebuah infrastruktur itu seperti apa. Tapi ada batasan tetap aman jika hazard itu terjadi. Seperti itu. Oke, ini mungkin hanya menampilkan sedikit rincian terkait dengan uh, gempa bumi ya. Seperti yang kita tahu bahwa gempa bumi itu bisa dijadikan skala skala liter, skala SIJ BMG, kemudian bisa juga skala MMI, bisa juga skala PGA dan lain sebagainya. Nah, itu ada kategorinya, itu bisa dikatakan disasternya atau tidak. Nah, misalkan ini ya, ada tingkatannya not feel, tidak dirasakan, kemudian feel dirasakan. Dirasakan itu definisinya bahwa dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar. Tapi itu tidak menimbulkan sebuah kerusakan. Nah, misalkan lagi misalkan itu kategori yang paling bawah ini ya, skala 5 dalam SIG BMKG. Itu heavy damage, artinya sebagian besar dinding bangunan permanen roboh, struktur bangunan mengalami kerusakan berat, rel kereta api melengkung. Nah, ini merupakan sebuah karakter di mana itu disebut disaster. Disaster karena itu ada kerugiannya yang ditimbulkan. Nah, nanti data-data ini akan digunakan untuk mendesain sebuah struktur bangunan. Oke, contohnya tadi kita bicara banjir dan gempa bumi ya. Banjir lekat kaitannya dengan bangunan air, kemudian gempa itu lekat kaitannya dengan bangunan gedung. Sebenarnya gempa bumi ya digunakan di semua bangunan. Oke, mungkin tadi penjelasan sedikit tentang kala ulang itu bisa kita perhatikan secara matematik di layar ini. Misalkan tadi kala ulang atau return period ya itu ada 2, 5, 10, 25, 50, dan 100. Nah, ketika kala ulang itu kecil, maka kemungkinan terjadi itu akan kemungkinan terjadinya akan besar. Misalkan di sini return periodnya itu 2, maka kemungkinan terjadinya itu kan adalah 100 dibagi dengan 2, maka return periodnya adalah 50% atau 1 dibagi dengan 2. 0,5 sama dengan 50%. Kemudian jika return periodnya itu 5, maka 1 dibagi 5, 0,2. Semakin besar angkanya, kemungkinan terjadinya itu akan semakin kecil. Tadi, misalkan kita pakai data hujan 2 tahunan, itu berarti kan antara tahun ke-1 dan tahun kedua pasti antara salah satu akan terjadi. Tapi jika datanya yang dipakai adalah 100 tahunan, itu kemungkinan terjadinya setiap data muncul itu kan adalah peluangnya 1 dibagi dengan 100. Maka ada 0,01 yang muncul. Nah, jadi semakin besar kala ulang, maka kemungkinan terjadinya akan semakin kecil. Kala ulang 2, maka kemungkinan terjadi annual accidents probability-nya akan besar. Annual accidents probability-nya semakin besar. Nah, semakin
desain dengan skala ulang semakin naik, memang annual exceedance probability-nya kecil, tetapi bangunan itu akan semakin aman. Nah, tugas kita adalah menentukan return period yang di mana annual exceedance probability-nya itu pas. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Seperti itu. Di mana di mana sesuai dengan harga yang dimiliki atau anggaran yang tersedia. Nah, itu juga berlaku di gempa bumi ya. Mungkin tadi kala ulang, tapi kalau misalkan di gempa bumi itu ada probability of accidents dan mean return periodnya, karena gempa bumi itu sifatnya dinamik juga, dinamis, dia beban dinamis yang bergerak terus, kemudian ya sama saja ya, ini ada kala ulang, return period 43 tahun, kemudian 72, 225, dan lain sebagainya, di mana hitungannya adalah seperti ini. Kemudian dasar dilakukan analisis ekonomi dari kemungkinan resiko, analisis berkembang ke faktor kerusakan atau kerugian yang terjadi. Kerugian ataupun kerusakan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kerugian ekonomi ya, economic loss. Semakin kecil kemungkinan terlampauinya suatu kejadian alam menyebabkan kerugian kerusakan semakin besar biaya yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan suatu tambahan untuk perkuatan konstruksinya. Jika sesuatu kejadian itu bisa terlampaui, maka akan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Nah, maka tugas kita adalah meminimalkan kejadian itu terjadi dengan memperbesar dimensi, tetapi nanti ada perkuatan tambahan sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya. Jadi terdapat hubungan antara resiko dan biaya yang dibutuhkan. Resiko memiliki peran dalam analisis ekonomi teknik. Jadi kesimpulan yang perlu di-highlight adalah resiko memiliki peran dalam analisis ekonomi teknik. Oke, mungkin ini ada sebuah contoh soal. Contoh soal yang mungkin bisa kita pelajari bersama ya. Jadi ada sebuah peninggian tanggul untuk pengendalian banjir. Ada suatu daerah yang terletak sejajar dengan sebuah sungai besar. Setiap tahunnya mengalami banjir rutin akibat meluapnya air sungai. Setiap tahunnya meluap air sungainya ya. Kemudian dihitung secara ekonomi itu kerugiannya itu 10 miliar setiap terjadi banjir setiap tahunnya, yaitu besarnya kerusakan yang terjadi pada suatu daerah. Misalkan kerugian 10 miliar itu jika di breakdown ada prasarana transportasi, kerusakan bangunan itu sendiri, kemudian merusak daerah pertanian, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu banjir yang akan terjadi akan dicoba ditanggulangi dengan mempertinggi tanggul sungainya. Dari perhitungan hidrologi telah dihitung hubungan besar kemungkinan banjir yang dilampaui atau probabilitas accident dengan tiap ketinggian tanggul yang direncanakan. Demikian pula besarnya biaya tahunan untuk setiap ketinggian itu telah dihitung. Pada persoalan ini diminta untuk mencari alternatifnya bagaimana. Oke, kemudian ini ilustrasinya. Jadi ini daerah yang akan diamankan ya. Kemudian ini adalah tanggulnya. Nah, tanggul itu kemudian dihitung probability of accidents-nya. Misalkan kala ulang 5 tahun, maka 100 dibagi 5 ini adalah probability of accidents-nya 20%. Kemudian ada probability of accidents 4%. Kemudian ada probability of accident 1% dan 0,01%. Nah, ini adalah tingginya. Misalkan kalau tinggi 20, accident probability-nya 20% itu ada di sini. Kemudian kalau kita naikkan tanggulnya, nanti accident of probability of accidents-nya adalah 4%. Naikkan lagi, maka probability of accidents-nya adalah 1%. Dan naik lagi, kejadian peluangnya adalah 0,1. Nah, coba kita hitung bagaimana peninggian optimal yang kita perlukan untuk tanggul ini. Jika tadi ya setiap terjadi banjir itu kerugiannya 10 miliar. Oke, ini mungkin contohnya jika tanggul itu tidak ditinggikan ya, maka biaya
tadi tahunannya itu adalah nol, tidak ditinggikan, ya tidak ada apa-apa. Tapi kan kerugiannya kan tadi 10 miliar. Tapi kemungkinan banjir persentase kemungkinan banjir terlampauinya tadi adalah 20%. Ini ada data ketinggian 0 sampai dengan 8. Kemudian biaya tahunnya ada 0, 240 juta, 360 dan lain sebagainya. Kemudian ini kemungkinan terlampauinya. Kemudian contoh menghitung, cara menghitungnya bisa kita lihat di Excel ya. Kita lihat di Excel sudah saya kasihkan di Spada, nanti bisa dilihat pada file ekonomi teknik tanggul ya. Di situ kita bisa melihat, jadi tadi ya setiap terjadi banjir itu ada kerugian 10 miliar. Dengan prediksi kenaikan tanggul itu mungkin kita bisa plotkan mulai dari kita naikkan 0, artinya tidak dinaikkan sama sekali. Kemudian dinaikkan 1 meter, dinaikkan 2 meter, dinaikkan 3 meter, 4 meter, 5 meter, sampai 8. Kemudian biaya tahunannya, kalau 0 kan tidak dinaikkan maka 0. Ketika kita menaikkan 1 meter ada biaya tahunan 240 juta. Kemudian ini ada data hidrologinya, kemungkinan terlampauinya ada 20, 15, 4. Nah, ini kalau kita hitung kala ulang, berarti kan tinggal 100 dibagi dengan kolom ini. Ini kala ulang 5 tahun. Kemudian kala ulang berikutnya adalah 100 dibagi 15. Kala ulang 6,5. Kemudian jika presentasi kejadiannya 8, itu kala ulangnya adalah 100 dibagi dengan 8. Maka ada 12,5. Kemudian jika presentasi kemampuan banjir tadi di grafiknya itu terlampaui 4%, maka kala ulangnya adalah 100 dibagi 4, ada 25. Kemudian kita hitung biaya yang mungkin keluar akibat kerusakan. Maka 10 miliar yang tadi setiap tahun dikalikan dengan kemungkinan banjirnya terlampaui. Jadi ada 10 miliar dikalikan dengan 20%. Ya, maka ini berarti ada 10 miliar dikalikan dengan 20 dibagi 100. Nah, nanti ditarik ke bawah saja. Ini kala ulangnya. Nah, total biaya di sini berarti adalah biaya tahunan yang diperlukan ditambah dengan kerusakan rata-rata tahunan ya. Nah, kemudian kita plottingkan untuk setiap kemungkinan ketinggian tanggul. Ini kan kita drag ke bawah nilainya, kemudian kita plottingkan. Setelah itu kita lihat bahwa untuk ketinggian 0 itu biaya yang diperlukan, total biayanya adalah 202 miliar. Kemudian untuk tanggul itu kita tinggikan 1 M naik menjadi 1,7 M. Kemudian 2 menjadi 1,1, kemudian kita tinggikan 3 meter 9. Kemudian jika tingginya itu naik ke 4, maka biaya itu malah naik 20 juta. Nah, maka bisa kita katakan optimal saat dia itu ada di sini ya, paling kecil. Antara kerugian dan biaya tahunan itu paling kecil, paling optimal. Maka ada di sini 900 juta, di mana kala ulangnya adalah 100 dibagi dengan 4. Maka kala ulangnya adalah 25 tahun. Nanti desainnya adalah 25 tahun dengan penambahan ketinggian 3 meter. Oke, di situ bisa dipahami. Oke, nanti di situ hasilnya. Kemudian untuk yang berikutnya, contoh berikutnya itu mungkin adalah gedung bertingkat ya. Nanti bisa dilihat sendiri bagaimana itu suatu gedung itu akan berpengaruh akibat gempanya. Nanti bisa dipelajari sendiri di PPT, ada soal terkait gedung dan ini langkah mengerjakannya. Kemudian ada soal juga yang terkait dengan badai dan banjir ya di bangunan hortikultural. Kemudian di situ ada nama penyelesaiannya. Oke, sampai di situ silahkan dipelajari. Nanti misalkan ada pertanyaan boleh via WA ataupun grup atau di Spada. Terima kasih partisipasinya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.